Ya, jadi gue baru aja nonton film, salah satu film yang menjadi nominasi di Oscar kemarin, di nominasi The Best Movie Feature Film 2024 kemarin. Yaitu adalah Perfect Days. Jadi gue akan menceritakan pengalaman gue setelah nonton film ini ya. Yang pertama, film ini menceritakan Hirayama. Kita akan berfokus kepada dia. Dia adalah sosok pembersih toilet umum di Tokyo. Mungkin lebih tepatnya di Shibuya ya kalau kita ngelihat dari seragam dia. Dan kita akan mengikuti rutinitas dia menjalani hidupnya dalam kesederhanaan dan ketenangannya selama sehari-hari. Tapi bukan film namanya kalau nggak ada konflik ya. Nah, kita akan dipertemukan beberapa konflik atau pertemuan tak terduga sepanjang film ini. Sepanjang film ini kita juga akan mendapat sedikit ketergangguan atau pengalaman-pengalaman tak terduga yang tidak diharapkan oleh Hirayama. Jadi bagaimanakah tanggapan Hirayama untuk menjaga kesederhanaan dalam film ini? Lalu film ini diproduksi oleh salah satu director terkenal juga, yaitu dari Jerman, Wim Wenders. Nah, dia juga udah cukup berpengalaman dan memiliki banyak penghargaan, digabungkan dengan aktor ternama juga di Jepang, yaitu adalah Koji Yakuso. Yoji Yakuso sendiri udah berkecimpung di dunia perfilman di Jepang dari tahun 1970-an. Kebetulan gue gak pernah nonton film dia, jadi ini pertama kalinya gue nonton Tingnya Kaji Yakuso. Nah, Kaji Yakuso adalah salah satu eksekutif produser dari film ini ya. Gue lihat dari kredit title ya tadi. Dan bekerja sama dengan mungkin salah satu PH film bernama Neon. Kalau di posternya kelihatan ya Neon, tapi gue nggak begitu mengenal production house ini ya. Jadi sebatas itu aja informasi ya. Dan film ini berjudul Perfect Day, tidak ada subjudul dan lain-lain. Tapi di dalam posternya kalau kalian bisa lihat di situ ada tulisannya, caption sedikit, a poem of extraordinary subtlety and beauty. Jadi sedikit ada perjalanan puisi pada film ini karena berhubungan dengan genre dalam film ini juga drama, naratif, dan mungkin sedikit poetik film ya. Walaupun gue bisa bilang ini adalah film yang cukup ringan untuk bergenre poetik, nggak begitu berat dan masih bisa dinikmati ya. Cast-nya yaitu adalah sang eksekutif produsernya yaitu Koji Yakuso. Dia sendiri yang memainkan menjadi main karakternya, menjadi Hirayama, dan juga ditemani oleh Tokiya Emoto. Dan salah satu yang menarik bagi gue adalah Arisa Nakano. Ini gue baru pertama kali lihat Arisa Nakano dalam film ini dan aktingnya gue suka banget dan cakep. Nah, dia berperan sebagai Nico ya, sepupunya Hirayama. Jadi itu dia. Dan film ini berlatar tempat di Jepang, lebih tepatnya di Tokyo atau yang tadi gue bilang di Shibuya, dengan tahun-tahun 2023. Kenapa gue bisa pastikan ini setting filmnya 2023? Karena kelihatan dari beberapa properti yang dipakai oleh Hirayama ada tulisan 2023-nya ya. Walaupun settingnya 2023, tapi film ini dibalut ala-ala old school dengan frame 4:3, lalu ada sedikit-sedikit noise hasil dari kamera sinema menurut gue ya. Boleh koreksi gue lah kalau salah ya. Dan itu mengakibatkan film ini serasa film jadul banget, padahal enggak, tapi settingnya 2023 ya. Bagi kalian yang tidak mau terspoiler dan ingin nonton filmnya dulu, kalian boleh skip video ini, nanti balik lagi. Atau kalian tidak masalah dengan spoiler, lanjut nonton videonya. Karena film ini gue masukkan ke dalam dunia tier S. Walaupun hampir ability-nya full semua, tapi kenapa tier S banget? Kan film bagus, banyak padi-padinya di poster. Balik lagi, karena ini subjektif gue, karena gue tidak merasakan sesuatu yang wah banget untuk masuk ke dunia R. Tapi gue bilang film ini emang luar biasa. Ini sok-sokan banget bilang kurang. Enggak ya. Jadi walaupun film ini bagus banget menurut gue, ya nggak salah lah ya, film ini udah banyak nominasinya bahkan masuk Oscar, tapi menurut gue, bagi gue sendiri masih ada yang kurang nendang aja bagi film ini untuk gue. Maka dari itu di list gue masukkan ke dalam tier S. Tapi gue rekomendasiin banget dan wajib tonton ya. Kalau kalian takut banget nonton film-film seperti ini ala-ala festival atau ala-ala poetic film, nggak masalah, film ini ringan kok, nggak seberat-berat banget ya. Oke, jadi kita masuk ke dalam aspek filmnya.
Yang pertama gue akan membahas tentang aktornya. Ya, aktornya ini adalah luar biasa sekali. Tidak salah dia mendapat penghargaan di Festival The Cannes sebagai Best Actor ya. Di awal tuh ada sedikit padi nominasinya ya. Itu keren banget, gak salah berarti kan Koji Yakuso ini mau peran sebagai Mirayama. Apalagi yang gue perhatiin banget adalah dialognya tentang si Hirayama, dimana cara dialog dia dengan kolega kerjaan, sepupunya, atau teman-temannya, atau orang-orang lain itu cukup berbeda intonasi nada yang dia dipakai. Jadi bareng si Nico excited banget dia kalau ngomong, dan gue suka banget. Jadi kita bisa melihat dia adalah aktor yang luar biasa, dimana bisa memainkan intonasi nada untuk bertemu dengan orang-orangnya gitu. Apalagi dalam film ini hampir keseluruhan filmnya dia jarang banget bicara, orangnya pendiam banget. Tapi kecuali, nah balik lagi, bareng si Nico dia banyak banget omongnya. Jadi bisa dibilang dia adalah sosok yang baik banget, kelihatan banget dari tekstur, gerak-geriknya dia adalah orang yang baik banget dan terstruktur. Kita bisa ngelihat juga ini sedikit berhubungan dengan properti ya. Kita lihat juga dari properti-propertinya yang tersusun rapi. Jadi ibaratnya dia adalah sosok yang terstruktur banget hidupnya dan sederhana. Lalu kita masuk ke dalam, mungkin gue bahas sedikit tentang sinematografinya, di mana gue mencatat ada sekali banyak shoot Skytree ya. Itu adalah salah satu pencakar langit juga di Jepang sana, di Shibuya. Gua hampir mencatat semua. Ada hampir 20 kali shoot itu kepada Skytree. Tapi gue sampai sekarang masih belum begitu paham. Skytree akhirnya dipertanyakan sama si Nico ya, sepupunya Hirayama. Dia bilang, apakah itu Skytree? Nah, ya kata gue. Jadi mungkin entah kenapa Skytree itu ada sesuatu yang pengen disampaikan oleh si pembuat film ini si Wim Wenders ya. Entah kenapa, atau gue udah kayak sok kenal aja si Wim atau si Koji ini kayaknya ingin menyampaikan sesuatu tentang Skytree ini nih. Tapi gue nggak dapet pesannya, itu sih sayang banget. Dan itu yang gue lucu, si Nico notice bahwa di atas sana ada Skytree ya. Dan udah jelas banget 4:3-nya dia dimanfaatkan banget oleh sang Franz Lustig. Ini adalah seorang kameramen juga yang dari Jerman. Oh iya, direkturnya juga dari Jerman ya, si Wim Wenders ya. Nah, film ini juga dibalut dengan 4:3, old school banget. Kita lebih kerasa banget kedekatan diri kita, penonton kita, kepada si Hirayama ya. Yang gua notice banget adalah sebagian sinematografinya, sebagian frame yang dipakainya, waktu dari awal hingga pertengahan itu banyak banget shot refleksi. Entah itu dari refleksi kaca, air, genangan, bayangan, itu banyak banget. Kayaknya hampir ada puluhan shoot deh yang pakai refleksi itu ya. Tapi yang gue ngeh lagi adalah waktu bersama Nico, anak dari adiknya Hirayama, nggak ada shoot itu. Jadi semuanya full nge-shoot langsung ke Hirayama. Tapi setelah Nico dijemput lagi oleh ibunya, balik lagi shoot refleksi itu. Gue jadi agak penasaran sih maksud dari pesannya ya. Tapi mungkin pesan yang gue dapetin adalah, waktu first impression gue adalah kita penonton sebagai pengamat lah ya, bisa dibilang pengamat. Kita bisa ngelihat Hirayama dari kejauhan dan mengikuti keseharian dia, gitu sih yang gua rasakan ya pesannya ya. Gua merasakan gua ada di sana di samping si Hirayamanya itu sih. Setelah karena shoot refleksi ya dari kaca, dari luar ruangan toilet dan lain-lain, itu serasa kitanya tuh ada di sana gitu. Ini gue suka banget sih Franz Lustig ya. Gue tahu dia gara-gara dia adalah DOP dari film coronanya ini, Ai Weiwei ya. Ai Weiwei adalah sosok inspirasi gue menjadi dokumentaris gara-gara Human Flu dan lain-lain. Kenapa jadi cerita ke sana gue? Artnya ya, art yang gue dapat adalah propertinya luar biasa, detail-detailnya. Apalagi itu kan banyak banget alat-alat detail. Si Hirayama kan bisa dibilang pro pro pembersih toilet gitu ya. Banyak banget detail-detail yang dipakai untuk ngebersihin toilet, kayak kaca pembesar, lalu kaca pemantul, gelas, segala cairan, semuanya itu lengkap banget. Itu
keren sih mereka merhatiin detail-detail kayak gitu ya. Dan pakaian yang ini menarik ya. Entah kenapa gue merasakan sosok mudanya si Hirayama, walaupun dengan tampilan yang tua itu bahkan disukain oleh si Aya. Kalian tonton kan, Aya kayaknya suka deh sama Hirayama ya. Nah, Hirayama ini menggambarkan sosok tua yang menurut gue masih keren. Dia pakai kemeja dengan style-style anak muda lah, anak-anak 20-an, tidak menggambarkan banget usianya. Nah, mungkin ini juga memperlihatkan bahwa dia single atau bisa dibilang ya masih jiwanya muda gitu ya. Ya, mungkin itu aja ya bagian art ya. Lalu bagian penata suara mereka luar biasa, full ambience ya. Tidak ada kayak instrumen-instrumen bikin kita sedih, instrumen waktu senang, instrumen waktu tensinya naik. Itu nggak ada, semuanya full ambience. Mereka memanfaatkan nuansa filmnya dengan musik itu ada pada saat masukin tab musik di mobilnya Hirayama. Nah, kita juga bisa lihat Hirayama lagi senang atau sedih dari musik yang dia setelnya. Oke, ini bagian part ini gokil banget sih. Dan ini mungkin berhubungan dengan editing ya. Musik yang disetel sama si Hirayama selalu di-cut, ibarat matiin musik di tip. Tapi perbedaannya adalah yang gue bilang, Hirayama bersama sepupunya ini adalah sesuatu yang mungkin gue bisa bilang adalah perfect day-nya. Waktu bersama Nico, musiknya nggak di-cut tapi dipelanin, di constant power ya kalau di Adobe Premiere ya, dikecilin jadi pelan-pelan menghilang set gitu. Ini cukup berbeda banget karena yang lainnya itu musiknya semua cut gitu. Dan bagian musik atau bagian suara di mimpi yang paling berefek ya. Gue juga ngedengar ada suara ambulan, suara kereta. Gue kira mimpi-mimpi yang dialamin Hirayama itu adalah semacam flashback kita untuk mengetahui masa lalunya gitu kan. Tapi entah kenapa gue nggak dapet itu. Yang gue dapet malah mimpi dia adalah semacam hal reset pada hari itu sih menurut gue ya. Jadi apa yang terjadi di hari itu dia akan mimpiin nanti malam, dan besok terjadi sesuatu dia nggak akan mimpiin yang sebelumnya tapi di hari itunya. Ini konsep mimpi Hirayama gue masih bingung sih. Mungkin nanti gue cari lagi semiotika tentang mimpi Hirayama itu ya. Mungkin kita masuk ke dalam editing ya sekarang ya. Lalu yang gue suka itu adalah pace-nya. Si pace-nya gue suka banget. Dimana kita pelan-pelan tuh nggak mengikuti keseluruhan rutinitas dari Hirayama, tapi pelan-pelan ada yang dihilangin dan diganti dengan kegiatan lainnya. Keren sih. Dan editing yang paling gue ngeh adalah waktu Katu Nico mau buka baju, lalu selanjutnya di-cut pindah ke shoot selanjutnya di mana mereka udah keluar pintu. Itu keren banget sih menurut gue. Panning shoot langsung hilang, itu gokil banget. Dan yang paling gue apresiasi editing adalah bagian dreamnya. Awalnya gue bingung tuh apakah ini bercerita tentang pohon atau bercerita tentang apa gitu kan. Tapi ujung-ujungnya setelah kita lihat filmnya itu kan ada tulisan Komorebi. Mungkin fokusnya ke situ, bukan ke pohonnya ya. Di akhir film kan ada semacam poetik ya, Komorebi. Itu adalah sebuah bayangan yang kelihatan pada saat dedaunan bergoyang menghalangi cahaya. Keren sih disebutnya Komorebi ya. Mungkin itu aja sih kalau untuk editing ya. Yang gue cukup ada pertanyaan adalah waktu si mantannya Mama, pemilik izakaya biasa disebutnya, warung sederhana gitu, tiba-tiba ketemu padahal itu di sepanjang sungai Shibuya yang luas banget. Kok bisa ketemu gitu? Itu sih gue jadi pertanyaannya adalah di akhir sih, kayak memaksakan pertemuan mantan suaminya si Mama sama ketemu dengan Hirayama. Itu aja sih, gue sedikit terganggu di situ aja sih. Dan di situ mereka memainkan kage oni ya disebutnya ya, kejar-kejaran dengan nginjek bayangannya. Kalau nginjek bayangannya jadi oni. Nah itu gue tahu tuh, sering nonton. Dan gue bisa ngelihat ketuaannya mereka dari rokok, adegan rokok ya. Mereka udah lama gak ngerokok, dan sekali ngerokok batuk-batuk. Terus ditambah sama ketemu teman lamanya Hirayama di sebuah rumah gitu kan, kayak dia nanyain kan, ini dulu bangunan apa ya? Terus si Hirayama bilang nggak tahu. Menunjukkan bahwa mereka itu udah tua dan udah lama nggak ngerokok harusnya ya. Dan sekali ngerokok batuk-batuk. Itu seru sih, lucu sih. Dan itu dia ya paling. Dan shoot terakhir yang keren adalah menurut gue yang gabungan antara senang dan sedih ya.
Ini ngingetin gue ke film Inside Out, dimana Sadness dan si Joy bersatu bersama. Nah, gambarannya mungkin di kepala Hirayama tuh lagi ada Sadness dan Joy yang mengatur emosinya si Hirayama. Dimana lagunya itu kan itu adalah sebuah lagu yang harusnya menyenangkan kan, tapi karena ada kesedihan yang dialami oleh Hirayama, mulai dari ternyata si Mama udah punya mantan dan lain-lain gitu kan, tapi secara nggak langsung mantannya kena kanker gitu. Jadi secara tidak langsung lagi si Mama punya kesempatan bareng si Hirayama. Nih gue penasaran sih ujungnya mereka berdua bakal kayak gimana. Dan mungkin itu dia tanggapan gue. Semoga masuk lah ya, karena gue belibet banget ini kayaknya. Tapi yang gue catat semoga sampai semua kepada kalian. Cuman Perfect Day ini bisa dibilang adalah film yang luar biasa keren dan poetic film yang cukup ringan menurut gue. Walaupun banyak banget semiotika di dalamnya, tapi masih bisa kita pahamin itu sih. Dan menurut gue bagi orang-orang pecinta film juga, menurut gue masih nyaman sih nonton film ini. Kalian lihat sendiri lah ya, banyak poster di padinya ini. Jadi udah gak heran lah film ini luar biasa ya. Oke, jadi itu dia cerita gue habis nonton film ini. Semoga cerita gue sampai ke kalian dan paham, karena gue belibet banget. Dan ini jam 3 pagi. Gue sambil nunggu sahur soalnya nonton film ini ya. Oke, jadi itu dia. Terima kasih sudah nonton. Bagi kalian yang pengen nonton film-film seperti ini, gue akan coba rekomendasiin. Pertama adalah Our Little Sister, yakni adalah film yang liris pada tahun 2015. Lalu ada Our Departures, itu adalah rilis tahun 2018. Dan terakhir mungkin yang gue sedikit rekomendasiin adalah The Untamed of the Heart pada tahun 2017. Ini semua bergenre ala-ala live dengan drama family gitu. Jadi itu dia. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye. Just a perfect day.